Hello, hello, hello. Good morning, my dear students. How are you today? Hari ini hari Selasa, tanggal 6 April 2021. Today is Tuesday, 6th of April 2021. Okay, students, we will start our lesson, but before it, if it's better if we pray. Pray start. Pray finish. Okay, students, hari ini kita belajar pembelajaran 2. Buka bukunya dan kita membaca. Hari ini matahari bersinar cerah. Ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Di pantai banyak pohon kelapa. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Saat ombak datang, Dayu berpegangan pada ayah. Mereka tertawa gembira. Dayu membawa banyak barang untuk tamasya ke pantai. Perhatikan gambarnya. Ayo kita cari tahu barang apa saja yang dibawa Dayu. Pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan namanya. Ayo coba amati ya anak-anak ya. Ada topi pantai lebar, ada handuk, pelampung, kelapa, dan sendok pasir. Coba anak-anak, yang manakah gambar benda sesuai dengan namanya? Nah, di sini ada yang gambar pertama adalah gambar apa? Ayo, gambar handuk. Nah, jadi handuk yang mana? Nah, pasangkan ke namanya ya, pasangkan gambarnya sesuai dengan namanya. Lalu sendok pasir yang mana? Oke, ini sudah ya, untuk handuk sudah ada tandanya. Nah, begitu caranya ya anak-anak ya. Selanjutnya nanti kamu bisa kerjakan secara lisan saja dengan mengamati gambarnya. Kamu amati, lalu kamu baca, lalu kamu pasangkan. Mudah sekali bukan? Iya mudah, karena kita sudah mengetahui kosakatanya. Kosakata benda yang ada di sekitar kita, seperti handuk, sendok pasir, kelapa, topi pantai, dan juga pelampung. Itu sangat mudah kita temukan. Nah, ini juga sudah diberikan contoh kedua. Ya, gambar kedua itu adalah sendok pasir dan sudah diberikan contoh ataupun sudah dipasangkan kepada kamu. Nah, itu dia anak-anak. Nanti selanjutnya kamu kerjakan sendiri ya. Kita lanjutkan. Dayu puas bermain pasir. Dayu memberanikan diri bermain air di pantai. Kaki Dayu terendam air hingga lutut. Dayu merentangkan kedua tangannya ke atas, seperti pada gambar. Itu menandakan Dayu berani berdiri di dalam air. Sesekali Dayu menyiramkan air ke tubuhnya. Air membuat tubuh Dayu segar. Bacalah dengan nyaring. Indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Nah, itu dia bacaannya. Anak-anak berlatih sendiri di rumah ya. Sekarang tulislah kata yang tepat untuk peristiwa siang hari. Coba anak-anak, itu ada gambar diberikan kepada kamu. Nah, kata-kata apa saja yang merupakan peristiwa siang hari? Kata-kata di dalam kotak akan membantu kamu. Ada angin, tamasya, matahari, berenang, pasir, dan ombak. Nah, coba ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah, ayo siapa yang bisa menentukan? Iya, ini disebut, ayo apa anak-anak? Iya, ini disebut adalah berenang.
Bagus. Baik, yang kedua, diberikan gambar seperti itu. Nah, kosakatanya yang manakah yang cocok atau yang sesuai dengan gambar itu? Iya, matahari, pintar. Lalu yang selanjutnya ada gambar. Ayo, siapa yang tahu? Itu adalah apa anak-anak? Iya, ombak. Nah, Miss Ria akan lanjutkan ke gambar selanjutnya. Ayo, itu gambar apa? Iya, itu disebut tamasya. Siapa yang pernah ikut bertamasya bersama keluarga? Oke, bagus. Dan yang selanjutnya ada gambar. Ayo, itu gambar apa? Iya, ada gambar angin. Iya kan? Angin yang bertiup di pantai. Oke. Nah, selanjutnya, ayo itu agak gambar selanjutnya. Itu disebut, ya bisa saja sesuai dengan yang ada di kotak kita katakan pasir ya, karena ada pasir, karena ada anak-anak yang bermain pasir. Nah, itu dia kosakata yang sesuai dengan gambar dan sesuai dengan peristiwa siang hari. Oke anak-anak, baiklah, itu lihat dia kosakatanya dan kamu sudah mengetahuinya. Sekarang cermati kembali bacaan indahnya suasana pantai. Pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Tulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, di sini Miss Ria akan tunjukkan contohnya. Misalnya, Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Nah, anak-anak, bagaimana tulisan tegak bersambungnya? Indah bukan? Nah, Miss Ria mengharapkan anak-anak bisa mengikutinya, bisa mengikuti menulis dengan sabar, berlatih menulis tegak bersambung supaya semakin rapi dan indah. Oke? Good. Nah, itu dia anak-anak untuk pembelajaran 2. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, seperti biasa untuk pembelajaran 3 ini kita akan membahas ada tentang matematika. Nah, anak-anak, tapi sebelumnya kita ikuti saja dulu bacaannya ya. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Nah, yang pertama, coba pada saat cuaca seperti ini, permainan apa yang bisa dilakukan di rumah? Iya, ada permain mobil-mobilan, ada juga yang bermain balok-balokan. Kemudian saat cuaca cerah, maka bisa bermain di luar, bermain sepeda, bermain rosotan, dan lain-lain. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda titik untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, ini bermain congklak. Oke, kamu beri tanda bintang atau tanda titik? Iya, ini bisa dilakukan di dalam rumah. Lalu bermain kasti. Bermain bola kasti bisa dilakukan di luar rumah. Kalau di luar rumah tadi tanda, ayo tanda apa? Tanda bintang. Iya, seperti pada gambar tadi bermain congklak itu biasa dilakukan di rumah, maka diberi tanda titik merah. Nah, sekarang yang kasti, permainan bola kasti itu
biasanya dilakukan di luar rumah, maka diberikan tanda bintang. Oke anak-anak, wah seperti pada gambar ya. Baiklah, kita lanjut. Ini bermain enggrang, ini namanya permainan enggrang. Anak-anak pernah tidak mengikutinya atau bermain permainan enggrang atau melihatnya di televisi? Ada permainan boneka. Nah, lalu di sini ada permainan tangga. Lalu ada permainan sepeda. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan kan mana permainan yang dilakukan di luar rumah dan di dalam rumah? Nah, sekarang kita lanjut. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke matematika ya. Nah, ini dia gambarnya layang-layang Udin dibandingkan dengan layang-layang Beni. Nah, ternyata layang-layangnya ada yang lebih tinggi. Bagaimana mengukurnya? Ya dengan menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin ternyata 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Nah, ukurannya adalah jengkal si Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Nah, ini ada tanda 1 jengkal dan 1 depa. Ini sudah pernah kita pelajari kan anak-anak ya. Satuan panjang tidak baku. Ada jengkal, depa, hasta, langkah kaki, ya kan? Nah, oke, itu kita sudah mengetahui bahwa layang-layang Udin lebih panjang daripada layang-layang Beni. Oke. Nah, ini dia buktinya. Jadi layang-layang Udin ada 30 jengkal dan layang-layang Beni ada 20 jengkal Udin. Jadi tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Nah, itu dia anak-anak, bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan satuan tidak baku. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Nah, ini ditanya berapa panjang ikat pinggangmu. Yang pertama gambarnya ikat pinggangnya diukur dengan pensil, lalu yang kedua diukur dengan jengkal. Nah, coba anak-anak hitung ada berapa pensil yang ada sesuai dengan panjang ikat pinggangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Lalu selanjutnya gambar di sampingnya. Panjang ikat pinggangmu sama dengan berapa jengkal? Coba hitung berapa jengkalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang ikat pinggangmu ada 10 jengkal. Bagus. Oke, selanjutnya nomor 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Nah, yang pertama gambarnya dihitung dengan jengkal, satuan jengkal. Lalu yang kedua dihitung dengan satuan lidi. Nah, berarti panjang penggaris kayu berapa jengkal? Nah, ini coba anak-anak hitung ya. Nah, sekarang di sini ada nomor 3, berapa panjang tongkat pramuka? Anak-anak, ini coba anak-anak kerjakan sendiri dengan menghitungnya dengan ukuran jengkal dan batang lidi. Jadi kalau misalnya tidak ada tongkat pramuka, bisa kamu ganti dengan tongkat yang lain ya. Kemudian yang gambar keempat, berapa panjang lengan kirimu? Nah, kamu bisa hitung dengan jengkal, lalu bisa juga kamu ukur dengan pulpen. Nanti anak-anak tuliskan jawabannya di titik-titik, oke? Kemudian lanjut ke nomor 5.
Nah, ini ditanya berapa panjang tali sepatu. Nah, coba anak-anak pasti punya tali sepatu kan? Coba hitung dengan jengkalmu dengan batang korek api. Nah, ini anak-anak juga tuliskan jawabannya sesuai dengan hasil pengukuran kamu di rumah ya. Nah, karena kita Miss Ria tidak tahu apakah tali sepatu kamu lebih panjang atau tidak. Jika lebih panjang, berapa panjangnya ya. Coba kerjakan. Nah, sekarang setelah sudah dihitung panjangnya, sudah ditahu berapa satuannya, kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda, menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Dapat menggunakan berbagai alat ukur yang lainnya. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari bilangan yang dari paling panjang ya. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, tadi anak-anak sudah mengukur. Sekarang coba tuliskan. Ikat pinggang 10 jengkal. Nah, kemudian lanjutkan dengan benda yang lain. Setelah ikat pinggang, tadi apa tulisannya anak-anak? Coba kamu tuliskan dan urutkan sesuai dengan yang paling panjang dan ukurannya dengan patokan jengkal. Oke, selamat mengerjakan. Nah, kita lanjut. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sebutkan sama-sama ayo sambil ditulis ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Ayo anak-anak, apa lambang sila kelima Pancasila? Padi dan kapas. Yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, ini tadi sudah kita baca, yaitu bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Oke, itu dia anak-anak. Selamat belajar.